Kembali lagi di channel Matlab. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDP ya. Nah, materi ini adalah materi kelas 8 semester 1 ya. Persamaan linear dua variabel adalah sebuah persamaan yang memiliki dua jenis variabel berbeda dan berderajat 1. Untuk bentuk umumnya itu ialah AX plus BY sama dengan C ya. Jadi di sini ada dua variabel dan berderajat 1. Untuk mengetahui nilai setiap variabel diperlukan paling sedikit dua persamaan. Dua persamaan tersebut dinamakan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk sistem persamaan linear dua variabel itu dapat diselesaikan dengan 4 metode ya, yaitu yang pertama itu ada metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan antara eliminasi dan substitusi, dan yang terakhir itu ada metode grafik ya. Oke, untuk lebih memahami tentang penyelesaian di sistem persamaan linear dua variabel, kita langsung saja ke contoh-contoh soalnya ya. Oke, contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus y sama dengan 6 dan 3x min y sama dengan 14. Oke, berarti kita akan mencari nilai dari variabel x dan variabel y ya. Oke, untuk penyelesaiannya, langkah pertama, 2x plus y sama dengan 6, ini sebagai persamaan 1 ya. Selanjutnya, 3x min y sama dengan 14 itu adalah sebagai persamaan 2. Nah, di sini sudah ada dua persamaan ya. Oke, di sini kita akan menggunakan metode gabungan ya, antara eliminasi dan substitusi. Oke, selanjutnya kita akan eliminasi. Nah, di sini kita eliminasi y ya. Jadi tidak harus eliminasi y, eliminasi x pun juga bisa. Nah, kenapa kita eliminasi y? Karena di sini koefisien dari y itu sama, yaitu 1 ya. Jadi di kedua persamaan ini koefisien y-nya adalah 1. Oke, kita tulis kembali persamaan 1 dan 2. Nah, di sini untuk menghilangkan y atau mengeliminasi y itu kita jumlahkan ya, karena di sini tandanya berbeda. Positif y dan negatif y. Jadi untuk menghilangkan ini kita jumlahkan. Jadi eliminasi tidak selalu dikurang ya, bisa ditambah atau dikurang, tergantung akan kita eliminasi. Oke, selanjutnya 2x ditambah 3x itu 5x, positif y ditambah negatif y itu habis ya, karena kita mengeliminasi y berarti menghilangkan y nya. 6 ditambah 14 itu 20. Selanjutnya maka x sama dengan 20 dibagi 5. Dapatlah nilai x-nya, yaitu 4. Oke, variabel x sudah kita dapatkan, yaitu sama dengan 4. Selanjutnya, substitusi x ke persamaan 1. Nah, di sini nggak harus 1 juga ya. Bisa ke persamaan 2, jadi kita pilih salah satunya. Nah, di sini kita substitusikan x sama dengan 4 ke persamaan 1. Kita tulis kembali persamaan 1, yaitu 2x plus y sama dengan 6. Nah, selanjutnya kalian substitusi atau mengganti nilai x ya dengan 4. Nah, maka didapatlah persamaannya menjadi 2 dikali 4 ditambah y sama dengan 6. Lalu kalian selesaikan. 2 dikali 4 itu 8 ditambah y sama dengan 6. Nah, maka untuk mencari y-nya, itu y tetap di ruasnya, 6 tetap di ruasnya. Nah, ini positif 8 pindah ruas, maka menjadi negatif 8. Maka didapatlah nilai y ya, yaitu negatif 2. Oke, jadi persamaan ini sudah kita dapatkan ya, nilai x dan y-nya. Nah, jadi penyelesaiannya adalah ini ya, 4, min 2 ya. Jadi untuk di soal yang pertama itu jawabannya adalah 4, min 2 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang kedua. Diketahui sistem persamaan
min 2x plus 3y sama dengan 13 dan 3x plus y sama dengan min 3. Maka nilai dari 2x plus y adalah. Nah, di sini kita cari dulu nilai dari x dan y-nya. Setelah itu baru kita selesaikan pertanyaan ini ya. 2x ditambah y. Nah, penyelesaiannya sama seperti contoh yang pertama. Kita buat dulu min 2x plus 3y sama dengan 13 sebagai persamaan 1. 3x plus y sama dengan min 3 itu sebagai persamaan 2. Nah, perhatikan di kedua persamaan ini. Untuk x itu koefisiennya tidak ada yang sama juga ya. Yang pertama min 2, yang kedua itu 3. Di y juga tidak ada yang sama. Nah, bagaimana cara kita mengeliminasi persamaan ini? Oke, kita langsung saja. Nah, di sini kita akan eliminasi y. Pertama, kalian buat kembali kedua persamaan ini. Nah, untuk mengeliminasi y, nah perhatikan di sini. Yang pertama, itu koefisien y-nya adalah 3. Dan persamaan 2, koefisien y-nya adalah 1. Nah, untuk menyamakan, maka yang persamaan pertama kita kali 1, persamaan kedua kita kali 3. Nah, tinggal dibalik aja ya. Jadi untuk menyamakan koefisien dari variabel y ya. Oke, persamaan pertama kita kali 1. Karena dikali 1, maka persamaan pertama tetap ya, menjadi min 2x ditambah 3y sama dengan 13. Selanjutnya, di persamaan 2 itu kita kali 3. Maka persamaan kedua itu akan menjadi 9e plus 3y sama dengan min 9. Jadi semua ini kita kali 3 ya. 3x dikali 3 itu jadi 9e, y dikali 3 itu menjadi 3y, negatif 3 dikali 3 itu menjadi min 9. Nah, sekarang koefisien dari y sudah sama, yaitu 3. Nah, untuk mengeliminasi ini, kita kurangi ya, karena di sini tandanya sama-sama positif. Oke, selanjutnya, kita kurangi kedua persamaan ini. Min 2x dikurang 9e itu menjadi min 11e, 3y dikurang 3y itu habis ya, karena kita akan mengeliminasi y. Selanjutnya 13 dikurang negatif 9 itu menjadi 22. Nah, maka didapatlah x-nya, x sama dengan 22 dibagi negatif 11. Maka x sama dengan negatif 2. Oke, x sudah kita dapatkan ya, yaitu negatif 2. Selanjutnya kita substitusikan. Substitusi x sama min 2 ke salah satu persamaan ya. Nah, di sini kita substitusi ke persamaan 2. Kita tulis kembali persamaan 2 yaitu 3x plus y sama dengan min 3. Selanjutnya, kalian substitusi x sama dengan min 2 ya. Artinya kita mengganti nilai x-nya. Berarti di sini 3 dikali negatif 2 ditambah y sama dengan min 3. Lalu kita selesaikan. 3 dikali negatif 2 itu negatif 6. Maka persamaannya menjadi min 6 ditambah y sama dengan min 3. Selanjutnya kita cari y-nya. Y sama dengan, nah negatif 3 tetap di ruasnya. Negatif 6 pindah ruas menjadi positif 6. Maka didapatlah y sama dengan 3. Oke, jadi variabel x kita sudah dapat min 2 dan y sama dengan 3. Nah, maka selanjutnya kita akan menjawab ini ya, nilai dari 2x plus y. Nah, jadi nilai 2x plus y, nah kalian tulis 2x plus y, selanjutnya kalian ganti x-nya dengan min 2 dan y-nya dengan 3. Lalu kalian selesaikan yang bagian ini ya. Maka didapatlah min 4 ditambah 3 sama dengan min 1. Oke, jadi untuk soal yang kedua, itu jawabannya adalah negatif 1 ya. Jadi pada soal ini jawabannya option yang C ya, yaitu negatif 1. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini adalah soal cerita ya. Soal cerita tentang SPLDP atau aplikasi SPLDP ya. Arya, Bagas, dan Desta membeli buku dan pensil sejenis di toko yang sama.
Arya membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga 29.000. Bagas membeli 1 buku dan 4 pensil dengan harga 17.000. Harga yang harus dibayar Desta jika ia membeli 3 buku dan 2 pensil adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita ini, pertama kita misalkan dulu ya, yang dia akan beli yaitu buku dan pensil. Nah, kita misalkan untuk buku dengan variabel E dan pensil dengan variabel Y. Selanjutnya, dari keterangan ini, di sini ada Arya ya. Arya membeli 4 buku dan 3 pensil seharga 29.000. Nah, berarti itu akan menjadi 4X ditambah 3Y sama dengan 29.000. Ini sebagai persamaan 1 ya. Selanjutnya, Bagas membeli 1 buku dan 4 pensil seharga 17.000. Maka persamaan itu akan menjadi X ditambah 4Y sama dengan 17.000. Ini adalah persamaan 2 ya. Oke, jadi ini adalah Arya dan ini adalah Bagas ya. Oke, selanjutnya kita eliminasi salah satu variabelnya. Nah, di sini kita akan mengeliminasi X. Kita tulis kembali persamaan 1 dan 2 ya. Oke, untuk mengeliminasi X, berarti kita akan menyamakan koefisien dari variabel X ya. Nah, di sini masih berbeda ya. Yang pertama koefisiennya 4, yang kedua adalah 1. Maka untuk menyamakannya, persamaan pertama kita kali 1, dan persamaan kedua kita kali 4 ya. Jadi seperti itu cara menyamakan koefisien X-nya ya. Jadi kita tinggal balik saja, yang di atas kan koefisiennya 4, yang di bawah 1. Maka di sini kita balik, yang di atas kita kali 1, persamaan yang kedua kita kali 4. Oke, di persamaan 1 karena kita kali 1, maka dia tetap ya, yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan 29.000. Nah, di persamaan 2, di semua ini kita kali 4 ya. Maka dia akan menjadi 4X plus 16Y sama dengan 68.000. Jadi dari depan ini kita kali semua dengan angka 4 ya, maka didapatlah 4X plus 16Y sama dengan 68.000. Oke, untuk mengeliminasi X, kita kurangi kedua persamaan ini ya. 4X dikurang 4X itu habis ya. Selanjutnya 3Y dikurang 16Y itu min 13Y. 29.000 dikurang 68.000 itu sama dengan negatif 39.000. Selanjutnya kita dapatkan Y-nya, yaitu min 39.000 dibagi min 13. Maka didapatlah Y-nya sama dengan 3.000. Oke, maka harga pensil sudah kita dapatkan ya. Jadi satu buah pensil adalah 3.000. Selanjutnya kita substitusi. Y sama dengan 3.000 ke salah satu persamaan ini. Nah, di sini kita substitusi saja dia ke persamaan 2. Kita tulis kembali persamaan 2, X plus 4Y sama dengan 17.000. Lalu kita ganti Y-nya dengan 3.000. Berarti X ditambah 4 dikali 3.000 itu sama dengan 17.000. Oke, kita selesaikan. X ditambah 12.000 sama dengan 17.000. Nah, untuk mencari X itu sama dengan 17.000 dikurang 12.000 ya. Jadi 12.000 ini pindah ruas ya. Maka didapatlah X-nya 5.000. Nah, jadi harga buku itu adalah 5.000 dan harga pensil adalah 3.000 ya. Jadi kedua harga barang ini sudah kita dapatkan. Nah, maka selanjutnya kita akan bisa menjawab pertanyaan ini ya. Jadi harga yang harus dibayar Desta ketika ia membeli 3 buku dan 2 pensil, berarti di sini 3 buku 3X plus 2Y ya. Oke, ini dia ya, 3X plus 2Y, berarti 3 dikali 5.000 ditambah 2 dikali 3.000. Maka didapatlah jawabannya 15.000 ditambah 6.000 ya. Jadi sama dengan 21.000. Oke, jadi yang harus dibayar Desta ketika ia membeli 3 buku dan 2 pensil adalah 21.000 ya. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang option D ya, yaitu 21.000. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Di soal yang keempat, ini masih soal cerita tentang SPLDB ya. Dalam suatu tempat parkir terdapat mobil dan motor sebanyak 100 buah. Dengan jumlah itu ternyata jumlah seluruh rodanya ada 250 roda. Apabila ongkos parkir 2.000,
dan motor 1000, maka jumlah uang yang terkumpul adalah. Nah, di soal ini ada mobil dan motor ya. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, sama seperti soal yang sebelumnya, kita misalkan dulu. Nah, di sini kita misalkan mobilnya sebagai variabel A dan motor sebagai variabel B. Dari soal ini, maka kita dapat persamaan satu, yaitu A ditambah B ya, karena di sini dalam suatu parkir terdapat mobil dan motor itu sebanyak 100 buah. Berarti A ditambah B sama dengan 100 ya. Selanjutnya ada jumlah seluruh rodanya, yaitu ada 250 roda. Nah, di sini mobil itu rodanya ada 4 dan motor ada 2, maka didapatlah persamaan yang kedua. 4A ditambah 2B sama dengan 250. Oke, dari persamaan 1, 2, sekarang kita akan eliminasi ya, salah satu variabelnya. Nah, di sini kita eliminasi variabel B. Oke, kita tulis kembali persamaan 1 dan 2. Nah, karena kita mengeliminasi B, maka persamaan yang pertama itu dikali 2, persamaan kedua itu kita kali 1 ya. Jadi untuk menyamakan koefisien dari variabel B. Oke, persamaan pertama kita kali 2, maka dia akan menjadi 2A ditambah 2B sama dengan 200. Selanjutnya di persamaan yang kedua kita kali 1, maka dia tetap ya, yaitu 4A ditambah 2B sama dengan 250. Oke, kita langsung saja mengeliminasi B. Oke, kita kurangi kedua persamaan ini. 2A dikurang 4A itu sama dengan min 2A. 200 dikurang 250 itu sama dengan negatif 50. Oke, selanjutnya kita dapatkan A ya. Min 50 dibagi min 2 itu adalah 25. Nah, jadi A atau mobilnya kita sudah dapatkan. Ada 25 mobil di parkir itu ya. Nah, selanjutnya kita substitusi A sama dengan 25 ke persamaan 1 ya, untuk memudahkan kita mencari B ya. Oke, A ditambah B sama dengan 100. Kita ganti A-nya dengan 25. Jadi, 25 ditambah B sama dengan 100. Maka B 100 dikurang 25. Didapatlah B-nya 75 ya. Jadi, mobil itu ada 25 dan motor itu ada 75 ya. Nah, di sini ongkos mobil adalah 2000 dan motor adalah 1000 ya. Nah, jadi untuk mencari ongkosnya tinggal kita masukkan saja ya. Yaitu 2000 dikali A, artinya 2000 dikali jumlah mobilnya, dan 1000 dikali B, dikali dengan jumlah motornya. Nah, maka didapatlah 2000 dikali 25 ditambah 1000 dikali 75. Oke, kita selesaikan. 50.000 ditambah 75.000. Nah, maka jawabannya adalah 125.000. Nah, jadi uang yang terkumpul dari mobil dan motor tersebut adalah 125.000. Jadi jawabannya adalah yang option B ya, yaitu 125.000. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan ingat subscribe channel Matlab agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya.